An-nasabu yathbutu bi arba'ati an-nasabu yathbutu bi arba'i turukin. Nasab itu terisbat bi arba'i turukin berdasarkan 4 metode. Yang pertama itu ar-ruq'ah. Ar-ruq'ah itu apa? Ay al-maktub, yaitu sesuatu yang tertulis atau catatan. Wa syartul maktub, dan syarat dari yang tertulis itu ayyakuna qat'iyyad dilalah sahihan. Hendaknya catatan itu berdasarkan dalil-dalil qat'i sahihan yang benar sesuai dengan kaidahnya sahihan itu. Falaisa kullu ma yuktabu sahihan, maka tidaklah semua apa yang tertulis itu benar. Walaisa kullu ma yuktabu yuradu minhul maksud, dan tidaklah semua apa yang tertulis itu sesuai dengan apa yang dimaksud, gitu loh. Fannasabu, maka nasab itu yathbutu, bisa terisbat, idza wujida, apabila ditemukan nasab itu fi ruq'atin, di dalam catatan, au kitabin, atau kitab, bisyartin, dengan syarat ayyakuna hadzal maktub, adanya tulisan ini qat'iyyud dilalati 'alal maksud, itu berdasarkan dalil-dalil qat'i 'alal maksud, terhadap tokoh yang dimaksud, gitu loh. Jadi bukan dzanni, gitu. Nah, maksudnya qat'iyyud dilalah di sini ini apa hukum qat'i yang dimaksud dalam fikih itu? Apa qat'iyyud dilalah karena kebenaran atau kejelasan tentang tulisan saja? Kalau sampean mau bertanya tentang qat'iyyud dilalah di situ, maksudnya sampean baca di bawahnya itu. Syurutu i'timadir ruq'ah, syarat untuk menggunakan ruq'ah, alla takuna mukhalifatan lil usuli. Hendaknya tidak ada ruq'ah itu yang dijadikan referensi di dalam menetapkan sebuah nasab mukhalifatan lil usul, itu menyelisihi terhadap usulnya. Nah, berarti yang disebut qat'i dilalah itu berdasarkan sumber referensi yang valid, Ustaz, gitu loh. Nah, sumber referensi yang valid itu kalau di muqaddimat disebut ruq'ah. Kalau di dalam kitab Rasail itu disebutnya pada metodologi yang kedua. Ya kan? Metodologi yang kedua itu bagaimana? At-tariqus tsani, metodologi yang kedua di dalam menetapkan sebuah nasab, kutubun nasabin al-abdal al-ulama'i thiqatih, yaitu berdasarkan kitab-kitab nasab yang berkesinambungan, yang ditulis oleh ulama-ulama ahli nasab yang thiqah, gitu loh. Gitu, Ustaz. Ya, maksudnya tadi itu yang bukan hukum qat'i yang yang disematkan kepada hukum ilmu kan? Loh, jadi yang dimaksud qat'iyyud dilalah di sini begini, Ustaz, bukan ngapunten ya. Sampean tinggalkan dulu ilmu fikihnya, tinggalkan dulu. Ini kita pembahasannya nasab. Kalau sampean masih menengok kepada ilmu fikih, maka nanti sampean akan rancu pemahamannya, gitu loh. Karena setiap ilmu itu memiliki dilalatul qat'iyah, itu punya, Ustaz. Fikih pun punya, gitu loh. Fikih pun punya. Gini, Gus. Karena yang kita bahas sejak kemarin ya, dan juga dulu pernah saya masukkan juga, itu pendapat dari beberapa guru ya, dan juga teman-teman. Memang ilmu nasab itu bagian dari ilmu fikih. Jadi kita kalau mau memasukkan kata-kata ijma ini memang nasab itu ilmu fikih, jadi ijma ini memang masuk dalam ilmu fikih. Nah, itu yang mencoba saya memang komparasikan untuk melihat dalil-dalil ini juga melibatkan ilmu fikih, kaidah-kaidah fikih gitu. Nah, begini, Ustaz. Kalau ada koedah-koedah nasab, ya kan, yang kebetulan itu sama dengan koedah fikih, atau ilmu nasab ini mengadopsi beberapa koedah-koedah usul fikih,
Itu bukan berarti dikatakan ilmu nasab ini bagian dari ilmu fikih, tidak. Tapi qawaid isbat nasab itu, ya kan, ada yang mengambil dari kaidah usul fikih gitu loh. Nah, yang tepat itu Ustaz, bukan bagian, tapi ilmu nasab ini ya bagian dari ilmu sejarah. Kaidah-kaidahnya itu ngambil dari ilmu hadis, ngambil dari usul fikih, itu kaidah-kaidahnya. Gitu loh. Hanya kaidahnya saja gitu. Jadi kalau ilmunya Dan ini itu ilmu tidak sejarah. semuanya. Dan itu tidak semuanya, hanya beberapa bagian aja yang mengambil dari ilmu fikih gitu loh. Ya, Kalau Gus, ini kalau saya kan masih memahaminya memang ilmu nasab itu bagian ilmu fikih ya. Nanti coba tak komparasikan lagi. Kalau memang menurut jenengan itu bukan ilmu fikih, bukan bagian ilmu fikih, ya coba nanti tak otak-atik lagi gitu loh. enggak, kira-kira Karena menurut kemarin jenengan nih, jenengan bisa mengatakan ilmu nasab itu bagian dari ilmu fikih, itu argumentasinya apa menurut jenengan? selain memang itu dari guru-guru itu dari dulu memang mengatakan bagian dari ilmu fikih, terus melihat dari beberapa hal yang ada dalam masalah nasab itu memang sangat terkait dengan ilmu fikih ya, contohnya kata jenengan tadi itu nasab, tentang nikah, lalu tentang waris, itu juga semuanya itu adalah ilmu fikih. Jadi kalau dikatakan ilmu nasab itu adalah bagian dari ilmu fikih, ya memang tepat lah begitu. Loh ya Itu kebalik yang Ustaz, kan gini Ustaz, di dalam ilmu nasab itu tidak membahas tentang apa-apa yang dibahas di fikih Ustaz. Gitu loh. yang Tapi bersangkutan, yang tapi dibahas itu begini yang Ustaz. bersangkutan kan. Lah iya, tadi kan sudah kita sepakati bersama. Yang dibahas oleh ilmu fikih tentang ilmu nasab itu hanya nasabun qorib. Nasabun qorib gitu loh. Nasab dekat yang berkaitan dengan mahram, berkaitan dengan hak waris, yang berkaitan dengan hak perwalian, kemudian berkaitan dengan batal dan tidaknya kita itu bersentuhan dengan lawan jenis, atau boleh dan tidaknya kita menikahi lawan jenis kita gitu loh. Kan begitu. Ya jadi Tapi kalau menurut jenengan memang bukan bagian ilmu fikih ya, nasab itu enggak, ya, enggak ya. bukan bagian dari ilmu fikih gitu loh. Kalau gini Ustaz, kalau mau dikatakan bagian dari ilmu fikih ya kan, berarti ilmu fikih itu memiliki metodologi tersendiri di dalam menetapkan sebuah nasab gitu loh. Nah, sementara di fikih itu menetapkan sebuah nasab itu kan bil firosyah, dengan perkawinan kan. Nah, itu Iya, sama dengan ilmu nasab. Ilmu nasab pun begitu. Kalau tidak melalui perkawinan yang sah, tidak diterima nasabnya gitu loh. Begitu. Nah, hanya iya. di bagian-bagian itu saja, Ustaz, gitu loh. Dan bagian hak waris lagi ya. Iya, tapi di dalam ilmu nasab tidak membahas tentang hak waris, gitu loh. Hanya membahas tentang kebenaran daripada urutan silsilah. Apakah nasab ini statusnya sahih, atau masyhur, atau makbul, atau mardud, gitu loh. Nah, adapun nanti ini berbicara tentang masalah waris itu diserahkan ke fikih gitu loh. Makanya kan tadi dikatakan likulli ilmin masadiruhu wa maraji'uhu. Tiap-tiap ilmu itu punya sumber referensi dan rujukan tersendiri gitu loh. Ya Gus, makanya implikasinya tadi itu kalau memang syarat sah atau tidaknya itu tergantung dalam fikih munakahat. Jadi yang di situ yang digantungkan tentang nasab nantinya ke bawahnya, karena kalau sudah tentang sah atau tidaknya sebuah pernikahan, itu nasab ke bawah kan juga berpengaruh, Gus. Jadi anak mana yang sah nikahnya dengan yang tidak, itu kan tentang waris pun kan juga berpengaruh di situ. Lah Jadi iya, nasab makanya kan gini Ustaz. Logikanya gini loh Ustaz, logikanya ya. Logikanya begini Ustaz. Kenapa kok ilmu nasab itu dianggap sebagai bagian daripada ilmu sejarah? Karena
nama-nama tokoh dan keluarga besar serta anak cucu dan leluhurnya yang dicatat dalam ilmu sejarah itu diverifikasi dan divalidasi kebenarannya oleh ilmu nasab. Gitu loh. Nah, artinya ilmu nasab ini juga ada kaitannya dengan ilmu sejarah, kuat kaitannya, Ustaz. Kaitannya kuat dengan ilmu sejarah gitu loh. Nah, ya makanya ulama-ulama tarikh itu sangat diperhitungkan. Ilmu sejarah itu tidak bisa menjadi referensi di dalam menetapkan sebuah nasab. Nah, kalau ilmu fikih, Ustaz, ilmu fikih itu ya dari semua bab-babnya yang membahas tentang nasab itu kan hanya dalam munakahat, ya kan? Bab munakahat itu seperti tadi yang disebutkan kan, pernikahan, mahram, dan waris lagi. Waris, hak perwalian, ya kan? Kan hanya itu. Tidak menyeluruh ilmu nasab, ilmu fikih itu membahas tentang nasab, tidak gitu. Makanya tidak bisa diterima secara logis bahwasanya ilmu nasab adalah bagian daripada ilmu fikih, tidak gitu loh. Tapi beberapa bab dalam fikih itu berkaitan dengan ilmu nasab gitu loh. Bukan ilmu nasabnya yang berkaitan dengan fikih, tapi ilmu fikihnya yang berkaitan dengan ilmu nasab gitu. Sekarang gini, Ustaz. Coba sampean bicara, kita lari ke sejarah ya. Ilmu fikih ya, disiplin ilmu fikih itu baru ditemukan. Istilah disiplin ilmu fikih itu di zaman siapa? Coba. Kan di zamannya Imam Abu Hanifah toh? Iya. Oke. Nah, sekarang begini, Ustaz. Sementara ilmu nasab ini sejak kapan adanya? Kan jauh sebelum Rasulullah lahir loh, Ustaz. Ilmu sejarah itu sudah ada. Makanya kan kenapa metodologi syuhra wal istifadhah itu, ya kan, syarat definitifnya itu harus khobar simai, ya kan? Karena orang-orang Arab jahiliyah dulu tidak punya tradisi membaca dan menulis. Mereka hanya punya tradisi menghafal dari pitutur, Ustaz, gitu loh. Makanya banyak syair-syair di sana itu. Nah, baru ketika Islam itu datang, ya, dengan terangkatnya Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul, kemudian menerima wahyu yang pertama, Iqra. Nah, di situ barulah Islam itu mengajarkan untuk membaca dan menulis, gitu loh. Nah, sehingga para ulama itu memadukan antara metodologi tradisional Arab jahiliyah dengan modernitas Islam yang mengacu kepada catatan dan bacaan. Maka para ulama itu mensyaratkan syuhra istifadhah itu alla takuna mukhalifatanil usul, atau dalam kitab Rasail dikatakan intifa'ul mu'aradah fil umumi wal khusus au fil wathaiqil bayyinati. Tidak boleh ada pertentangan secara umum maupun secara khusus, terlebih bertentangan dengan catatan ulama-ulama nasab yang valid, gitu loh. Artinya di sini, karena ilmu nasab lebih dulu, maka tidak tepat kalau dikatakan bahwasanya ilmu nasab bagian dari ilmu fikih, karena lebih dulu ilmu nasabnya daripada ilmu fikihnya, gitu. Saya tuh kemarin juga baca, Gus, kalau bahwasanya ilmu nasab itu bagian dari ilmu fikih, dari beberapa referensi lah ya. Ini saya coba ketik di AI ya, di Google ini. Ya, monggo silakan. Ilmu nasab merupakan bagian integral dari fikih Islam, khususnya dalam cakupan fikih munakahat, pernikahan, dan fikih waris, hukum waris. Ini dalam hukum syariat, yaitu karena menjaga hifdzun nasl kan ya. Ya gitu.
Nah itu kemarin memang saya juga browsing-browsing, memang hampir semuanya itu Oke. mengatakan bagian ilmu fikih. Makanya saya pasnya di situ, dan juga tentang hukum ijma itu semuanya masuk. Ya memang betul kata guru saya dulu begitu, terus kata siapa-siapa begitu. Oh berarti memang bagian dari ilmu fikih. Itu kalau Ya. sekarang jenengan bilang mantap bukan bagian dari ilmu fikih, ya nanti coba saya komparasikan lagi gitu. Oke. Sekarang gini, Ustaz. Kita kembali kepada kaidah ya. Kan ada kaidah itu tentang masalah bagaimana cara kita itu menilai benar dan tidaknya suatu khobar atau benar dan tidaknya suatu pernyataan gitu kan. Ibnul Mubarak kan berkata begini kan, al-isnadu indi minad din. Sanad itu bagiku bagian dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak bersanad maka orang akan berbicara semaunya sekarang itu. Nah, kemudian yang kedua, dijelaskan juga dalam kitab Muqaddimat, itu sampai bisa baca di halaman 86 tuh kalau nggak salah ya. Man qallada aw naqala an syai'in fala yahsibu ar-ra'yu awil ilmu lahu bal liman naqala anhu. Jadi penekanannya itu liman naqala anhu, kepada siapa dia mengambil narasi itu, mengambil referensi itu, dan kepada siapa dia mengikuti pernyataan itu gitu loh. Nah, sekarang di AI itu kan bisa dicek itu sumbernya dari mana gitu loh. Ya kalau di Google itu saya pasti carinya kalau nggak dari NU mungkin dari Dan Tebuireng maksudnya atau dari sumber kitabnya, Ustaz. Sumber kitabnya Iya, yang iya di situ. mengatakan itu. Karena begini, Iya makanya. karena secara sejarah, ya kan, secara sejarah tadi sudah kita sepakati bahwasanya lebih dulu ilmu nasab daripada ilmu fikih gitu loh. Jadi tidak logis kalau dikatakan ilmu nasab itu bagian dari ilmu fikih. Karena begini kan, kalau ilmu nasab itu dikatakan bagian dari ilmu fikih, berarti yang melahirkan ilmu nasab itu fikih gitu loh. Padahal ilmu fikihnya lebih dulu daripada ilmu nasab, kan begitu. Maka tidak logis itu, Ustaz, gitu loh. Ini ada dari Tebuireng ya, Hmm. yang juga ada kita ada ini. Dari Jami'ul Ahkam Ya. dan juga dari Hasyiah Fathul Qorib. Ini ada wal ibratu fil intisab bin nasabi ilal aba. Ini juga dalam kajian fikih. Hmm. Nah, terus dalam nasab fikih ya, dalam nasab dalam fikih, dalam pembahasan fikih terdapat banyak bab yang berkaitan dengan nasab. Ini menunjukkan nasab Nah, memiliki kedudukan. berarti kan itu benar tuh, Ustaz. Coba itu sampai perhatikan kalimatnya itu. Ya kan? Ya nanti tak selesaikan dulu ya. Karena dengan nasab akan memunculkan perbedaan hukum. Contoh saja permasalahan fikih tentang mahram dalam kitab Fathul Qorib tersebut. Nah, jadi mendefinisikan nasab dalam hal ini adalah menyangkut dalam bab fikih. Wal muradu bil mahrami man haruma nikahuha li ajlin nasabi. Lah iya, berarti fikih itu menghukumi suatu hubungan itu berdasarkan ilmu nasab gitu loh. Bukan ilmu nasab berdasarkan ilmu fikih. Ilmu fikih menghukumi, oh ini boleh dinikahi, oh ini mahram Anda, oh ini berhak menjadi wali, oh ini berhak mendapat waris, itu berdasarkan ilmu nasab. Gitu loh. Bukan ilmu nasab berdasarkan ilmu fikih, bukan. Kalau di keterangan itu ya. Coba sampean baca berulang-ulang deh, nanti direnungkan gitu, Ustaz. Ya sebenarnya masih banyak permasalahan fikih yang bersangkutan dengan nasab. Seperti dalam pembahasan waris, nasab mempengaruhi apakah seorang bisa mendapatkan bagian atau tidak. Dalam pembahasan nikah, wali yang mengangkat harus ayah kandung memiliki hubungan nasab. Dan pembahasan zakat, keturunan Bani Hasim dan Bani Muthalib tidak boleh diberi zakat, dan masih banyak lagi. Nah, berarti Ya, kan memang begini, penamanya Ustaz, seperti ya. itu. Pemahaman di situ ya. Contoh nih, dari dan Bani Hasim, Bani Muthalib tidak boleh diberikan zakat, ya kan?
Berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu nasab. Nah, siapa yang bisa memverifikasi bahwasanya orang ini itu Bani Hashim, Bani Muthalib, sehingga fikih itu menghukumi orang ini tidak boleh menerima zakat? Kan ilmu nasab, bukan ilmu fikih. Ya kan? Betul nggak, Ustaz? Ya kan? Setelah ilmu nasab itu memverifikasi, ya kan? Setelah ilmu nasab itu memverifikasi bahwasanya si A si B ini adalah bagian dari keluarga Bani Hashim, Bani Muthalib, maka setelah diverifikasi oleh ilmu nasab, fikih memberikan hukum bahwasanya orang ini tidak boleh menerima zakat, kan begitu, Ustaz? Untuk memverifikasinya pakai fikih apa enggak, Gus? Loh, pakai nasab dong. Untuk menghukumi sah atau tidaknya mahram tadi dong. Loh, itu bukan verifikasi, Ustaz. Itu hukum. Fikih itu menentukan hukum bahwasanya ini mahram atau bukan, itu kan berdasarkan ilmu nasab, gitu loh. Ya kan? Yang memverifikasi itu ilmu nasab, yang menghukumi sah dan tidaknya itu ilmu fikih, gitu loh, Ustaz. Ya, yang menghukumi tetap ilmu fikih ya, Gus ya. Lah iya memang, tapi kalau yang memverifikasi keabsahan nasab itu ilmu nasab, Ustaz, bukan ilmu fikih, gitu loh. Ya, ya wis. Nanti tak lihat atau mungkin anu Gus. Secara jelasnya mungkin memang ada ini menurut jenengan atau memang Anda ada referensinya gitu. Mungkin lebih Loh, enaknya. jelas ada referensinya, Ustaz. Di dalam kitab, semua kitab nasab itu sampean baca muqaddimahnya itu. Tidak ada satupun ulama nasab yang mengatakan bahwasanya ilmu nasab ini adalah bagian dari ilmu fikih. Yang ada itu ilmu nasab bagian dari ilmu sejarah. Gitu loh. Itu benar. Semua kitab nasab mengatakan begitu. Gitu loh. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwasanya ilmu nasab itu berkaitan dengan ilmu fikih, tidak. Gitu. Tapi ilmu fikih itu berkaitan dengan nasab dalam bab ilmu fikihnya nih yang berkaitan dengan nasab nih dalam bab munakahat, gitu loh. Tapi selain munakahat, ilmu fikih tidak bahas nasab. Selain munakahat loh ya. Iya kan? Contoh misalkan orang yang berhak menjadi imam tidak bahas nasab fikih, gitu loh. Kan begitu. Ya. Jadi kalau ijma tadi katakanlah mengikuti hukum qot'i ataupun hukum dhonni itu enggak masuk dalam nasab ya? Loh, enggak bisa, Ustaz. Enggak bisa. Jadi istilah tadi qot'iyud dilalah ya, yang qot'iyud dilalah tadi itu bukan qot'i yang di fikih ya? Ya bukan dong, karena kan yang dibahas ilmu nasab. Yang disebut qot'iyud dilalah di situ, sampean lihat syaratnya bisa dikatakan ruk'ah itu berdasarkan dalil-dalil qot'i, ya kan? Allah takuna mukhalifatan lil usul, tidak boleh menyelisihi dari kitab usulnya, gitu loh. Begitu, Ustaz. Kalau di dalam kitab usul ilmin nasab ya, itu ada pernyataan begini. Wa indama nuhakkikun nasabah, dan ketika kita hendak meneliti sebuah nasab, ya kan? Fa innal masadirah, maka sesungguhnya sumber-sumber referensi allati yumkinu an nastaqi minhan nasabah, yang memungkinkan kita untuk bisa mendapatkan informasi dari sumber-sumber referensi tersebut, an-nasab akan sebuah nasab yang sedang kami teliti, yajibu an takuna min kutubil ansabil qadimah, maka wajib semua sumber referensi itu berdasarkan kitab-kitab nasab yang terdahulu, gitu loh. Allati kutibat qablal asril hadis, yang ditulis sebelum kejadian itu. Kejadian apa? Kejadian penelitian.
Gitu loh. Dalam kitab apa itu, Gus? Usul Ilmin Nasab halaman 76. Said punyanya Said Anas, ya. Ya, coba sampean lihat di situ. Terus gini, Gus, ya. Ini menurut ulama-ulama ahli nasab kan persyaratan ruk'ah dan lain sebagainya kan luar biasa ini ya, yang jenengan Ya. teliti ini. Kembali ke pertanyaan itu, lalu kenapa ulama-ulama ahli nasab yang ada sekarang kok malah mengesahkan nasab Ba'alawi gitu loh? Mana bukti pengesahannya, Ustaz? Kan tidak ada. Nah, seperti Syekh Mahdi Rojai, terus Oke. Syekh Yusuf bin Mansur itu kan mengatakan sahih kan itu. Apa itu Oke. apa itu nggak menyelisih isi kitabnya yang menurut antum itu? Ya. Sekarang begini, Ibrahim bin Mansur itu mengatakan nasabnya Ba'alawi Sahih tertulis di kitab mana, Ustaz? Itu kan dalam video itu ya. Mana ada videonya? Duh, itu yang dengan Gus Umar itu. Mana ada videonya? Dengan Gus Umar itu. Ya kalau memang ada videonya, coba sampean tracking, nanti kapan-kapan sampean tunjukkan di situ. Itu yang pertama. Oh. Nah, kemudian yang kedua, ya kan, pernyataan daripada Syekh Mahdi Ar-Rajai, ya toh, itu kan mengatakan bahwasanya nasabnya Ba'alawi itu sahih kata sampean. Berdasarkan apa Mahdi Rajai mengatakan itu? Nah, Ada, kemudian maksudnya kan begini, setidaknya Ustaz, kan ya. nggak, maksudnya kan ulama ahli nasab gitu loh. Loh, iya, Ustaz. Ulama ahli nasab itu ya ketika dia mengatakan sah nasabnya orang ini berarti kan isbat kan? Iya, iya, isbat. Nah, isbat itu kan harus ada syahadahnya, Ustaz. Yang membuktikan bahwasanya nasab ini betul-betul terisbat oleh orang ini. Mana syahadahnya gitu loh. Kan yang ditanyakan dari dulu kan begitu. Kami tidak meragukan Anda menginformasikan semua nakobah internasional itu telah mengisbat nasab sampean, tapi syahadahnya mana? Syahadah isbat nasabnya itu mana? Gitu loh. Sebagaimana misalkan Kiai Haji Mas Ahmad Fuad Sidogiri. Beliau sudah mendapatkan isbat nasab dari nakobah internasional dan dipampang di ruang tamunya. Jadi kalau kita sowan ke beliau pasti kita lihat itu syahadah isbat nasabnya. Dan itu ditandatangani oleh 13 nakobah internasional termasuk di dalamnya Nakobatul Ashraf At-Talibiyin fi Alamil Islami. Gitu loh. Begitu. Kalau syahadah itu kan itu ada di Gus, ada di Robito, Gus. Nah sampai detik ini kan Robito tidak menunjukkan itu. Kalau ke sana kira-kira ditunjukkan enggak, Gus? Kalau kita ke sana. Nah, kenapa harus ke sana? Kenapa tidak ditunjukkan di publik aja biar selesai polemik nasab ini? Gitu loh. Ya paling enggak kalau mintanya di sana kan ya apa langkah baiknya juga kita ke sana. Sekarang begini, Ustaz ya. Ketika mereka menuntut Wali Songo untuk menunjukkan syahadahnya, rame-rame ditunjukkan di publik kok. Nggak perlu datang ke rumahnya masing-masing, enggak gitu loh. Nah, tapi kenapa ketika kita minta bukti pernyataan mereka bahwasanya mereka itu sudah diisbat oleh nakobah internasional, kenapa sulit gitu loh? Kan begitu. Ya memang harus kita yang ke sana, Gus. Gimana kalau kita ke sana? Enggak Gus? toh. Enggak toh. Apa sulitnya? Enggak Coba ada Ustaz. apa-apa. Apa sulitnya untuk menampilkan di publik? Ya itu kan privasi mereka, Gus. Kita tidak menuntut juga. Nasab Nabi Muhammad itu bukan privasi, Ustaz. Kalau Ya, berdasarkan privasinya kalau mereka maksudnya. tidak bisa dikatakan privasi kalau nasabnya Nabi Muhammad itu. Karena apa? Karena berkaitan dengan kewajiban umat, gitu loh. Nah, kalau misalkan Iya kan, nasab tapi kan itu privasi, Ustaz, kan ada pernyataan, Gus. Suruh ke Robito sendiri kalau pengen tahu gitu kan? Nah, ya kan lucu kan? Kenapa tidak mau nunjukkan di publik biar selesai nasab ini, gitu loh? Artinya begini Ya kan? nanti kalau sudah gini, Gus. Kalau nyampe sana nanti difoto, disebarkan gitu aja. Ya coba sampean ke sana atau Rumel Abbas suruh ke sana foto. Kan udah bolak-balik, ngapain suruh saya ke sana? Gitu loh. Kan gitu. Atau kena Narkoba saja, Gus. Kena Narkoba saja. Kemarin saya dapat bocoran
ke Nakoba Al-Hashimiyun itu katanya dicatat semua di sana. Ya mana? Catatannya nasabah Alawi mana? Kemarin foto-fotonya saya simpan cuma ada di dalam HP ini, Gus. Nah iya, foto-foto itu kan sudah dibantah semua bahwasanya Nakobatul Ashraf di Mesir itu tidak mengeluarkan itu, Ustaz. Ya maksudnya kalau Dokter Manahem Ali itu kenal baik dengan pengurus Nakobatul Ashraf Mesir di bidang filologi. Gus, kira-kira kalau ke Mesir tuh habis berapa, Gus ya? Nggak usah jauh-jauh habis berapa, Ustaz. Sampean datang ke duta besar Mesir aja tanya di situ. Ngapain jauh-jauh datang ke Mesir? Zaman sudah modern, Ustaz. Gitu Ya, loh. maksudnya kan nakobanya ada di sana ya, kita untuk lebih mantapnya kita ke sana, ada apa enggak gitu loh. Ya tinggal datang ke apa namanya duta besarnya Mesir, tinggal tanya di sana. Tinggal tanya di sana. Apa datanya dikeluarkan di sana kira-kira kalau nggak ke nakobanya langsung? Enggak, sekarang gini loh, Ustaz ya. Kepentingan sampean mau ke Mesir itu ngapain coba? Ya, biar tahu benar tidaknya gitu loh, ada atau Ya, tidaknya gitu loh. sampean datang aja ke Robito, minta mana dari Mesir itu. Kok sampean yang repot, Ustaz? Wong nasab bukan nasab sampean itu gitu loh. Nah, bukan repotnya gitu, Gus, karena biar kita itu, saya itu kalau nggak memang apapun ya, apalagi seperti itu ya, seperti kitab itu kalau memang nggak betul-betul melihat sendiri atau membaca sendiri gitu kan nggak pas juga gitu. Cuma Loh, kita iya, kan memang harus. makanya kan gini, coba tunjukkan syahadat isbat nasabnya dari Nakoba Internasional yang dimiliki oleh Robito itu, gitu loh. Iya, yang pasti kalau saya yakin yang pasti punya, Gus, yang pasti punya. Nah, kalau punya Ustadz, 3 tahun setengah kenapa nggak dipublikasikan? Ya karena ya itu ya hak mereka lah, Gus. Oh ya nggak bisa dong. Mereka mengaku di depan publik, maka mereka harus membuktikan di depan publik, Ustadz. Coba hukum fikih gimana? Kalau orang mengaku di depan publik harus apa coba? Coba. Ya mungkin tidak semuanya, Gus. Kalau itu kan hak Loh, gimana? privasi. Sampean tadi bicara fikih. Sekarang kalau bicara habaib yang sudah mentok dengan hukum fikih, sampean bicara nggak semuanya. Lah, al-bayyinatu lil mudda'i kan begitu. Pembuktian itu harus dilakukan oleh yang mengaku, Ustaz. Itu kaidah fikih, Ustaz. Gitu loh. Iya, sebenarnya kan tinggal kita. Nah, sementara begini, Ustaz, maaf ya. Ketika panjenengan dengan teman-teman panjenengan bertanya, lah, sampean menyatakan nasabnya Ba'alawi batal. Buktinya mana? Loh ini, tidak sesuai dengan kaidahnya. Kan kita berani buktikan itu. Kita sebutkan kitabnya, kita sebutkan argumentasinya, rujukan referensinya. Kenapa hanya untuk menunjukkan syahadah saja kita harus datang ke sana? Sementara mereka mengakunya tidak di kantornya, tapi di setiap tempat mereka mengaku gitu loh kan. Kan gitu. Ya, Gus, tapi kan gini, Gus. Kalau masalah cuma foto, gambar, kita kan sering tahu itu. Sering tahu. Dan ada, Ustaz. Bahkan Ustaz ya, mohon maaf ya, di dalam buku keabsahan nasab Ba'alawi yang ditulis oleh mereka itu kan menampilkan syahadah isbat nasab itu. Itu kita tracking palsu loh, Ustaz. Itu saya berani bertanggung jawab itu karena saya ikut ranking waktu itu. Gitu loh. Makanya kan gini, Ustaz ya, kalau memang kita itu mencintai umat, supaya umat tidak salah paham tentang hal ini dan umat yang awam-awam tidak terpancing emosinya hanya karena berbeda pendapat yang belum jelas mana yang benar menurut orang awam, tunjukkan saja ini loh syahadah isbat nasabnya. Dulu, Ustaz ya, saya tuh pernah diskusi dengan Habib Mujassim. Saya bilang begini, Bib, sebenarnya sampean itu ya kan harus melakukan ya kan pentahkikan manuskrip-manuskrip yang sampean punya. Kemana? Ke Nakobah. Serahkan manuskrip itu ke Nakobah. Jauh harus Safaf, Burqa Musiko, serahkan ke Nakobah itu. Nanti bagaimana hasil tahkikan dari Nakobah? Oh, isbat. Kalau isbat keluar nanti syahadahnya dari Nakobah dan itu akan di open posting di semua websitenya Nakobah, Ustaz.
Nah sekarang nakoba saja itu ya, kalau kita tracking nih, ya kan, syahadah isbat nasab dari nakoba keluar semua Ustaz. Misalkan Syabdul Qadir ini semua keluar Ustaz, tapi Ba'alawi tidak ada, gitu loh. Makanya kalau Ba'alawi punya, tolong tunjukkan, biar kita tracking gitu loh. Itu. Belum punya jenengan berarti Gus ya. Apanya? Yang punya Ba'alawi dari nakoba itu ya. Mana? Oh, memang tidak ada kok. Ya. Nanti tak carikan Gus ya. Kalau foto-fotonya ada, tapi di HP ini ya. Betul, ya, betul. coba itu dari nakobah mana itu? Yang kemarin yang terbaru itu dari Hashimiyun itu. Iya, dari mana Hashimiyun itu? Irak. Irak itu Nakobatul Ashraf At-Talibiyin, Ustaz. Hashimiyun itu Mesir ya. Ada. Ini kalau di sambil lihat galeri ini mati enggak, Gus? Enggak mati. Enggak mati, Ustaz. Atau enggak apa-apa gini, misalkan nanti sampean kopikan dulu, lalu nanti kapan kita atau sampean ke room saya, nanti sampean tunjukkan itu, nggak ada masalah gitu loh. Gitu, Ustaz. Iya. Sudah malam Gus ya. Karena gini, Ustaz. Pernyataan daripada Sayyid Dr. Husain Al-Khalidar Ar-Radawi itu kan jelas kan dalam Al-Khalidari. Ya, itu kan jelas dalam kitabnya itu, ya kan? Lu punya kitab Al-Khalidari itu ya? Ya banyak kitabnya, Ustaz. Sampean kalau masuk ke situ banyak sampean kitabnya itu. Itu Sunni apa itu, Gus? Kenapa? Sunni apa luar Sunni itu? Pertanyaan saya begini, kenapa Anda mempertanyakan Sunni atau Syiah? Ya enggak. Maksudnya, sementara tadi sampean mengatakan Mahdi Rojai loh. Itu Syiah ya? Lah, bukan Syiah lagi, Rafidi itu Mahdi Rojai. Kalau bab khobar, bab apa itu namanya? Kan gini, Ustaz. Sejarah kayak yang banyak memang dari situ, dari Syiah. Kan gini, Ustaz, ya kan? Benar dan salahnya sesuatu itu bukan dilihat dari siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan, Ustaz. Kan ada makalah yang masyhur itu dinisbahkan kepada Sayyidina Ali, undur maqila wala tandur maqala, lihat apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Walaupun itu yang berbicara orang kafir sekalipun, kalau fakta realitanya itu benar ya kita harus akui benar gitu loh. Gitu. Tapi walaupun itu keluar dari orang muslim sekalipun, kalau itu salah ya kita katakan salah, kan begitu, Ustaz, gitu loh. Nah, sekarang ya misalkan nih seperti contoh misalkan sampean kalau mau ke luar negeri sampean harus punya paspor. Apakah dalam hukum Islam ada paspor? Nggak ada kan? Itu kesepakatan orang kafir loh itu, yang kemudian kita ikuti, iya kan? Nah sekarang kalau seumpamanya kita tarik lagi ke masalah tadi ya, oke lah, misalkan Sayyid Husain Al-Khalidar itu orang Syiah misalkan. Lah letak kesalahannya dia di mana? Kan kita tidak bahas akidahnya, kita tidak bahas manhajnya. Yang kita bahas itu pernyataan dia di dalam ilmu nasab itu bisa dibenarkan apa tidak berdasarkan kaidah-kaidah ilmu nasab, kan begitu, Ustaz. Makanya tadi kan saya tidak menyangkal adanya Syekh Mahdi Ar-Rojai, walaupun dia Syiah, oke. Dia mengisbat nasab berdasarkan apa? Saya tidak mempertanyakan loh, kok Mahdi Rojai dia kan Syiah? Enggak. Karena apa? Karena dalam pembahasan ini tidak membahas masalah akidah atau manhaj gitu loh. Ya seperti contoh gini Ustaz ya. Ada buku yang fenomenal itu yang menulis tentang orang-orang yang paling berpengaruh di dunia. Nomor 1 Nabi Muhammad. Padahal yang nulis itu orang kafir, Ustaz. Tapi kan pernyataan dia benar sesuai dengan Quran.
Innaka la'ala khuluqin adzim, nomor satu emang Nabi Muhammad gitu loh. Tapi yang ngomong orang kafir. Ya nanti gini aja Ustaz, sampean tracking dulu gitu kan. Nanti kita diskusikan lagi gitu Ustaz. Ya, tadi itu Gus, ilmu nasab itu termasuk qot'i apa dhoni Gus? Qot'i dong. Qot'i ya. Iya. Kan jelas. Qot'inya bentar. Qot'inya fikih apa qot'inya ilmu nasab? Sampean ini gimana Ustaz? Kok bertanya berulang-ulang? Ini udah 4 kali loh sampean ngomong seperti itu tuh. Enggak, karena lupa tadi Gus. Enggak, ini kan biar hasilnya Kan gini loh Ustaz ya, mohon maaf ya. kesimpulannya biar ada di akhir gitu loh, Gus. Lah iya, kesimpulannya sudah jelas dari awal sampai akhir tuh sudah jelas kesimpulannya Ustaz, bahwasanya ilmu nasab itu bukan berdasarkan qat'iyud dilalah, tapi berdasarkan ilmu nasab itu bukan berdasarkan dhonniyud dilalah. Dhonniyud dilalah itu apa sih? Alasan-alasan, kemungkinan, barangkali, bisa jadi, itu dhonni, Ustaz. Tapi Ya kalau... maksudnya gini loh Gus, gini ya, biar ringkas saja ya. Ilmu nasab ini masuk ilmu dzon apa qot'i? Qot'i. Qot'i secara fikih apa qot'i secara nasab? Loh, yang dibahas ilmu nasab apa ilmu fikih, Ustaz? Ya berarti qot'i secara nasab apa ilmu fikih gitu? Loh, Karena nanti saya secara cari Gus. nasab kita bahas ilmu nasab kok lari ke fikih, itu gimana sampean? Oh berarti qot'i secara nasab gitu ya? Gini Ustaz, mohon maaf ya Ustaz ya. Jangan Anda memahami bahwasanya hukum itu semuanya bertumpu kepada fikih. Enggak Ustaz. Iya, Saya enggak, maksudnya kan jelasnya kan gitu Gus. Maksudnya kan nanti kan bisa dikomparasikan lagi dengan pemahaman yang memang Enggak. bahwa nasab itu bagian dari fikih. Kalau menurut jenengan malah fikih itu bagian dari nasab kan gitu kan? Bukan. Saya tidak mengatakan ilmu fikih bagian dari nasab. Sebagian Bukan. ilmu nasab itu masuk ke fikih gitu ya? Tapi dalam bab munakahat, bab waris, dan bab mahram, ilmu fikih itu berkaitan dengan nasab. Gitu loh. Bukan ilmu nasab berkaitan dengan fikih, bukan ya? Ya kan sama saja, Ustaz. Ilmu nasab berkaitan dengan ilmu fikih. Atau ilmu fikih berkaitan dengan nasab. dalam bab munakahat, kemudian bab faraid, kemudian Berkaitan bab dengan mahram, itu berkaitan dengan nasab, kan sama saja. Cuma dibolak-balik aja bahasanya itu. Karena bagian dengan berkaitan tuh beda, Ustaz. Ilmu nasab bukan bagian ilmu dari fikih. Iya. Terus tadi ilmu nasab itu qot'i. Qot'iyud dilalah. Qot'iyud dilalah. Dalam nasab ya, bukan dalam fikih, dalam nasab. Sudah Gus, dua ini berarti Gus ya kesimpulannya. Oke. Nanti tak Ya, Ustaz. lagi. Ya, Ustaz. Terima kasih Gus. Ya, Maaf sama-sama, kalau ada Ustaz, kata-kata sama-sama. yang kurang pas. Iya. Yang baik semoga bermanfaat. Amin, amin, Yang amin, buruk amin, semoga amin. yang ini. Amin, amin, amin. Monggo, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.